Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnah dengan NIM 862071915004. Saya dari semester 5 Prodi PG PAUD. Nah, pada kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini dengan mata kuliah evaluasi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu DRA Hajah Rizawati MSI. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, kira-kira materi yang akan saya sampaikan itu seperti apa ya? Yuk kita simak videonya sama-sama. Departemen Kesehatan Indonesia, perkembangan merupakan proses dari kematangan sel, susunan saraf pusat, organ yang dipengaruhinya. Perkembangan menyangkut diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perkembangan adalah perubahan yang progresif, artinya bahwa perkembangan mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan. Nah, selain itu, perkembangan juga bersifat terarah dan terpadu. Artinya bahwa terhadap hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi pada saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Nah, faktor genetik ini yang pertama, ada faktor bawaan yang normal. Yang kedua, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, suku bangsa. Kemudian, faktor lingkungan. Pertama, lingkungan pranatal. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pranatal ini antara lain, pertama, gizi ibu saat hamil, mekanisme, radiasi, kemudian lingkungan pasca natal. Yang pertama, faktor biologis. Nah, untuk faktor biologis ini terdiri dari pertama, ras atau suku bangsa, pertumbuhan somatik dipengaruhi oleh ras. Nah, contohnya itu adalah bangsa atau ras Eropa mempunyai pertumbuhan somatik lebih tinggi dari bangsa Asia. Kemudian jenis kelamin. Nah, dikatakan bahwa anak laki-laki lebih sering sakit dibandingkan anak perempuan, tetapi belum diketahui juga penyebabnya apa. Kemudian umur. Nah, umur yang paling rawan adalah umur 1 tahun pertama, karena pada masa saat itu anak sangat rentan terhadap penyakit dan sangat sering terjadi itu adalah kekurangan gizi. Kemudian gizi. Untuk melaksanakan perkembangan diperlukan zat makanan yang adekuat. Gizi yang buruk akan berdampak pada keterlambatan perkembangan. Jadi, orang tua itu sangat harus memperhatikan gizi yang masuk kepada anak. Kemudian, perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan mencakup pemeriksaan kesehatan, imunisasi, screening, dan deteksi gangguan tumbuh kembang anak. Faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik terdiri dari cuaca, sanitasi, keadaan rumah, radiasi. Kemudian faktor psikososial terdiri dari motivasi belajar. Nah, motivasi belajar dapat dikembangkan dan ditimbulkan sejak dini dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Kemudian, ganjaran atau hukuman. Ganjaran dapat menimbulkan motivasi yang kuat bagi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik, sementara menghukum dengan cara yang wajar. Jika anak berbuat salah, masih dibenarkan. Anak diharapkan tahu
mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga timbul rasa percaya diri pada anak yang penting untuk perkembangannya. Kemudian, kelompok sebaya. Anak memerlukan teman sebaya untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian, sekolah. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup anak kelak. Kemudian, cinta dan kasih sayang. Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari orang tua agar tidak menjadi anak yang sombong dan dapat memberikan kasih sayang kelak. Kemudian, kualitas interaksi dengan orang tua. Interaksi dengan orang tua akan menimbulkan keakraban dan keterbukaan antara anak dan orang tua. Kemudian, faktor keluarga dan adat istiadat. Nah, faktor keluarga ini yang pertama itu adalah terdiri dari pekerjaan atau pendapatan orang tua. Nah, pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang perkembangan anak karena orang tua dapat menyediakan kebutuhan dasar anak. Status sosial ekonomi yang rendah dapat dilihat dari pendapatan yang rendah. Status ekonomi rendah itu juga akan mempengaruhi dengan makanan yang bergizi. Kemudian, pendidikan ayah atau ibu. Pendidikan orang tua yang baik akan mempengaruhi penerimaan informasi seputar perkembangan anak, terutama informasi mengenai bagaimana cara pengasuhan yang baik, cara menjaga kesehatan anak, serta cara mendidik anak. Semakin tinggi pendidikan ibu, maka akan semakin tinggi juga perkembangan anak. Pendidikan ibu yang rendah mempunyai resiko untuk terjadinya keterlambatan perkembangan anak, disebabkan ibunya belum tahu cara memberikan stimulus perkembangan kepada anak yang benar. Ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung lebih terbuka untuk mendapatkan informasi tentang stimulasi perkembangan anak, mendidik anak, dan menjaga kesehatan anak. Kemudian, jumlah saudara. Jumlah anak yang banyak dapat menyebabkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak, lebih-lebih jika jarak kelahiran anak itu terlalu dekat. Kemudian, jenis kelamin dalam keluarga. Pada masyarakat tradisional, perkembangan anak perempuan akan lebih terhambat jika dibandingkan laki-laki, dikarenakan pandangan status perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, stabilitas rumah tangga. Kemudian, kepribadian ayah atau ibu. Kepribadian orang tua yang terbuka akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan anak jika dibandingkan mereka yang mempunyai kepribadian tertutup. Kemudian, pola asuh. Anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan permisif akan cenderung menjadi anak yang kurang tanggung jawab, mempunyai kendali emosi yang negatif atau buruk, yang berprestasi rendah. Sementara, anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang demokratis mempunyai penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, adat istiadat. Adat istiadat, norma, dan tabu yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian, agama. Pengajaran agama harus ditanamkan pada anak sedini mungkin, sehingga tidak hanya perkembangan intelektual saja, tetapi juga perkembangan moral etikanya juga baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.